Yo, kembali channel gua dan ya kali ini gua tidak akan membawakan sesuatu yang benar-benar gembira lagi kayak seperti dulu, tapi ya jujur ini adalah berita yang sangat-sangat sedih ya, karena ya gue yakin sih bagi kalian para pecinta Marvel, kalian pasti setuju dengan hal ini bahwa ya gua baru aja mendapat kabar bahwa ternyata Marvel telah mendapatkan banyak banget cobaan ya, karena mereka katanya lagi sidang sama para kreator-kreator asli dari pencipta karakter Marvel yang asli setelah Stan Lee, yaitu ada Steve Ditko dan sebagainya. Mereka itu kayaknya mereka ini lagi sedang lagi mempermasalahkan hak cipta dari atas semua karakter-karakter Marvel yang sudah dibangun oleh MCU ini selama bertahun-tahun ini. Dan ya jujur ketika gue membaca berita ini, jujur aja gue rasanya sangat gimana, gue rasanya nggak percaya karena ini akan terancam bahwa MCU akan berakhir setelah ini. Ketika gue baca beritanya, aduh langsung gue nggak bisa ngomong apa-apa guys, karena ya seperti kalian tahu bahwa ini masih berita, dan juga ya kita doakan aja bahwa sidangnya akan bisa berakhir dengan bagus dan juga MCU bisa menang, dan akhirnya kita bisa mendapatkan konten film Marvel MCU dan juga konten Marvel atas pihak Sony juga ya, karena ya banyak banget kita yang udah suka Marvel pasti lo tau kan ya, banyak banget dari kalian yang berdoa banget bahwa ini jangan sampai ini terjadilah, bahwa jangan sampai MCU dan juga SSU Sony Spider-Man Universe. Maka dari dulu kita akan bahas mengenai berita ini di video ini. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video kita teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi untuk buat video untuk kalian. Oke? Dan jangan lupa untuk kalian jika ingin mendukung channel lebih berkembang lagi, kalian bisa aja donasi di nyawer.co/MarioAngelo. Oke? Thank you. Oke, kita akan bahas mengenai apakah MCU akan berakhir di sini ataukah mereka masih lanjut. Masuk kita segmen ke Marvel Universe Indonesia. Yo, ya, jadi ya kita akan bacakan berbagai macam berita mengenai Marvel ya, karena ya gara-gara berita ini jujur aja banyak banget konten kreator juga membuat video ini, dan gua mau share pendapat gua mengenai masalah seperti ini, karena aduh ini sampai ke persidangan juga, bahkan ini sampai sekarang kita para konten-konten MCU sekarang yang udah punya lisensi ke Disney dan juga Sony aja mereka udah ketar-ketir pak masalah ini, karena ini juga mengancam semua proyek-proyek MCU yang udah dibangun oleh semua director yang udah yang ditunjuk oleh Kevin Feige juga Sony juga sendiri ya. Ya gua langsung gue yakin para fans MCU sekarang pasti pada down semua karena berita ini, karena ya gua akan baca beritanya mengenai kalau kalian belum baca beritanya di internet ya. Jadi Marvel mengajukan beberapa tuntutan hukum untuk mencegah dicabutnya hak cipta beberapa karakter kunci. Bulan lalu, properti Steve Ditko mengajukan kembali pemberitahuan pencabutan tokoh Spider-Man. Pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa Marvel akan kehilangan hak atas Spider-Man pada Juli tahun 2023. Yang berarti tidak boleh ada film, komik, atau acara televisi yang dapat diproduksi dengan tokoh Spider-Man. Larry Lieber, saudara Stan Lee, juga mengajukan pemberitahuan penghentian atas nama mendiang saudaranya Stan Lee. Dalam kasus IP penting dari 2010 hingga 2014 di Mahkamah Agung Amerika Serikat menghasilkan bahwa Jack Kirby selaku kreator sekarang dikreditkan sebagai pencipta karakter masing-masing dalam setiap film atau acara televisi tempat karakter tersebut ditampilkan. Tokoh-tokoh Marvel yang kembali digugat baru-baru ini adalah Thor, Iron Man, Ant-Man, Spider-Man, Doctor Strange, Black Widow, Hawkeye, Captain Marvel, Falcon, Blade, dan juga masih banyak tokoh-tokoh kecil yang lainnya. Kemudian sekarang ahli waris Steve Ditko dan Larry Lieber melakukan hal yang sama kepada Marvel. Menurut The Hollywood Reporter, pengacara Marvel yang akan menangani kasus ini adalah Dan Petrocelli. Disney berusaha memastikan bahwa mereka dapat memenangkan kasus ini dan tidak kehilangan akses ke banyak tokoh Marvel. Argumen mereka di pengadilan adalah bahwa tokoh-tokoh ini tidak memenuhi syarat untuk penghentian hak cipta karena ciptaan mereka di bawah perjanjian kerja yang disewa kembali ketika Steve Ditko masih bekerja di Marvel. Jika Marvel kalah dalam kasus ini, maka baik Marvel maupun Disney harus bagi hasil dengan pemenang hak cipta untuk setiap tokoh yang dapat bernilai miliaran dolar tersebut. Atau jika pemegang hak cipta enggan memperpanjang kontrak, maka keberlanjutan film dan acara TV yang sudah direncanakan seperti Thor 4, Armor Wars, Ant-Man 3, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange 2, Hawkeye, The Marvels, Captain America 4, dan juga reboot Blade, dan juga konten MCU yang lainnya juga akan terancam. Ya udah, oke, itu aja mengenai berbagai macam berita yang udah gua baca, dan jujur ini wow, ini langsung waduh. Semuanya lagi down semua setelah mereka udah melihat film Shang-Chi udah sukses, udah 1 billion lebih.
Sekarang mereka dihadapkan dengan masa seperti ini kepada para pemegang hak cipta. Jujur, kalau gua disuruh bertanya, Bang, pendapat lo gimana mengenai masalah ini? Kalau gua disuruh mengenai masalah ini, gua akan jawab bahwa ya seharusnya mereka para pembuat karakter Marvel asli dari komik kayak Doctor Strange, Spider-Man dan segala sebagainya, selain Stan Lee dan juga ada Steve Ditko dan sebagainya, itu mereka juga berhak mendapatkan bayaran sih. Kalau yang gua baca di berita ini ya, mohon maaf kalau salah. Dan kalau yang gua lihat sih, ini kayaknya MCU dan Disney, mereka itu tidak memberikan royalti dan juga mereka tidak memberikan bayaran terhadap orang-orang yang sudah membuat karakter ini dari awalnya itu dari komik. Jadi ya mereka nggak berbagi hasil lah. Jadi ya gua tahu sih alasan kreator asli Marvel yang sudah mereka membuat para karakter juga storynya dari nol, mereka nggak ada bayaran. Ya gua tahu sih perasaan bagaimana ketika karakter yang udah lu ciptakan dipakai oleh company lainnya yang mengatasnamakan nama Marvel Universe dan Marvel Studio yang lainnya itu mereka tidak bagi hasilnya. Nah gitu, jadi ya gue tahu aslinya mereka tuh menggugatnya antara mereka tuh sebenarnya mengancam. Mereka sebenarnya mengancam bahwa kalau lo nggak bagi hasil ke gue, ya jadi kita karakter yang kayak Doctor Strange juga sebagainya, ada kayak Captain Marvel dan Spider-Man sebagainya, mereka nggak boleh tayang. Karena apa? Mereka tidak bisa menepati janji seperti perjanjian kontrak di awal bahwa ya ini apa, para kreator langsung itu mereka tuh menggugat. Dan aslinya kalau kalian udah tahu ya, mereka ini asli mengancam kalau mereka tidak dibayar, alhasil mereka akan menarik semua karakter ini kembali ke tangan mereka dan tidak boleh tayang di berbagai macam series, film dan juga game, karena semuanya itu dari royaltinya semua para kreator dari Marvel sendiri. Ngerti nggak? Maksudnya jadi itu yang dimaksud kreator ini adalah dari pencipta aslinya, penulis asli dari komik-komik Marvel sendiri yang memakai karakter mereka untuk diadaptasi ke dalam film dan juga berbagai macam yang lainnya. Jadi di sini kalau kalian mengira Disney terancam dan juga Sony enggak, loh salah. Sony juga terancam, Pak. Gini. Jadi bukan cuma Disney doang, Sony juga terancam. Bahkan project MCU yang udah dibangun sini juga terancam, Pak. Bahkan katanya Spider-Man yang ini kan akan ditarik kan setelah Juli tahun 2023. Kemungkinan sini kita tidak akan mendapatkan Spider-Man versi SSU, Spider-Man yang versi Sony, karena ya udah ada gugatan ini. Dan juga kalau gua disuruh sih ya kita berdoa aja ya. Kita berdoa aja karena ya kita nggak tahu apa yang di balik layar, dan juga kita nggak tahu bagaimana proses sidangnya ketika menangani masalah seperti ini. Jujur, karena ya ini berbagai macam masalah Marvel. Aduh, gini ya. Mohon maaf sebelumnya. Gue bukan orang pecinta MCU sama sekali. Ya, mohon maaf nih. Lo bisa lihat video-video gue mengenai MCU sebelumnya ketika gue ngerosting MCU segala macam. Gue hujat-hujat MCU segala macam. Sekarang gue makin suka dengan MCU karena MCU setelah di fase keempat tuh, oh my god, mereka udah kembali ke formula aslinya. Mereka udah kembali ke formula dimana superhero banget, Pak. Makanya MCU fase 4 gue harus puji, semuanya bagus banget. Sebelum fase keempat, mohon maaf, kecuali fase 1 ya, fase 1 Iron Man juga Captain America solo movie, Thor solo movie dulu yang pertama-tama banget sebelum Avengers pertama, bagus banget semua. Ya di sini makanya gue bukan fans berat MCU, tapi gue sebagai fans Marvel ini merasa kayak aduh sayang banget sih, sayang banget. Bahkan apalagi soal Spider-Man, aduh, gini. Aduh, ini gua nggak tahu harus ngomong apa. Dan juga banyak banget dari kalian mengatakan bahwa Bang itu mereka aja keluarga Steve Ditko-nya aja, mereka mengatasnamakan Steve Ditko dan mereka semua keluarga itu minta bayarannya. Ya, gini, gua nggak bisa ngomong apa-apa soal masalah keluarga sendiri karena kan kita udah tahu bahwa semua kreator-kreator Marvel sendiri kan sudah meninggal semua kan, termasuk dengan almarhum Stan Lee dan juga Steve Ditko juga, mereka udah meninggal semua. Dan yang menggugat ini itu adalah saudara Stan Lee dan juga dari pihak keluarga dari Steve Ditko. Makanya gue melihat sini, aduh sayang banget ketika ini akan diancam bahwa ini tidak akan lanjut. Tapi gini, kalau kita berbicara soal hukum ya, kalau kita bicara soal hukum dan juga pengancaman seperti ini, ya kalau gue rasa ya, ini menurut pendapat gue ya, kalau gue rasa ini bakal menang Disney dan juga Sony juga Marvel. Karena apa? Karakter yang mereka udah bangun dari film itu udah bernilai sekitar miliaran dolar. Satu. Dan kedua, kalau misalnya ini berhenti, artinya market tidak akan tinggal diam. Karena kan kalian udah tahu bahwa fans Marvel, apalagi fans MCU itu udah mulai berbagai macam dunia tuh udah ada. Penghasilan mereka tuh setiap hari film tuh 1 billion. Meskipun film sejelek Captain Marvel aja itu mendapatkan 1 billion. Brengsek tuh. Tapi di sini itu bisa dikatakan bahwa fans MCU apalagi fans Marvel, kita bicara soal Marvel aja itu udah mulai banyak yang suka. Dari apa? Kebanyakan dari apa? Dari komik, dari film. Terutama dari film, karena ya zaman-zaman sekarang kan sedikit orang yang suka baca komik ya. Dan jadi mereka market tuh lebih suka nonton film, series dan juga main gamenya.
Jadi kalau ini dihentikan, otomatis pasar Marvel dan juga sahamnya MCU akan jatuh, Pak. Kalau misalkan ini kembali ke royalti dari kreatornya. Kalau seandainya Disney juga Marvel tidak akan membagi hasil kepada para kreator aslinya, seandainya gitu. Maka ini seperti kayak teguran juga ancaman. Ini masalahnya juga sama kayak Spider-Man yang dulu ketika setelah Homecoming Far From Home. Ketika setelah Far From Home itu kan ada ancaman ketika Spider-Man itu akan kembali ke Sony dan Sony akan mencabut kerjasama dengan Disney. Itu kan sempat gempa tuh, dan ya masalahnya sama sih kayak gini. Cuman kayaknya Disney juga Marvel juga mempertimbangkan secara baik-baik karena project MCU mereka masih jalan, dan juga ketika ini akan diancam seperti ini, ya otomatis dari pihak Disney dan juga pihak Sony mereka akan mempertimbangkan ulang kembali dan mereka pasti akan bagi hasilnya. Karena ya gua tahu sih rasanya bagaimana kalau seandainya kita ngomong what if ya, hypothetical what if. Kalau seandainya para kreator-kreator Marvel yang aslinya mereka itu masih hidup dan mereka menggugat seperti ini, ya gua wajarin karena mereka yang udah menciptakan semua tokoh-tokoh ini, mereka gak dapat bayar sama sekali meskipun nama credit titlesnya ada di intro dan juga outro dari film tersebut. Makanya ya gua tahu sih bagaimana saya ketika mereka tuh udah buat capek-capek, mereka udah buat komiknya, mereka udah bikin skrip cerita di komik bagaimana, dan ada pihak studio lain yang berusaha untuk mengangkat cerita itu menjadi sebuah film, dan mereka tidak mencantumkan nama lu sebagai penciptanya di credit title juga intro ataupun outro film, ya lu pasti akan kecewa. Ini makanya gue langsung kaget sih. Ternyata selama ini gile. gue nggak tahu. Bahkan ya gue kaget sih ketika gue melihat berita ini kayak ancaman dan juga kalau misalkan Marvel dan Disney tidak akan membagi hasil, ya hasil semua karakternya ditarik. Ya gue wajarin, serius gue wajarin. Karena apa? Mereka udah menciptakan, lu nggak bagi hasil ke gue, ya gue tarik aja lah. Ngapain juga gue yang udah bikin capek-capek, gue yang udah bikin mati-matian karakter seperti ini dan cerita seperti ini, dan lu cuman adaptasi doang, lu cuman tinggal nama-namain doang, dan lu nggak bayar gue. Wah, lu tolol. Nah itu gue yakin itu adalah perasaan ketika kreator Marvel yang asli, yang pembuat komik seperti aslinya ini, mereka nggak dibayar. Gue tahu banget sih seperti apa rasanya. Jadi ya moga-moga aja Disney juga Marvel ini bisa mempertimbangkan kembali, dan ya ini harus selesai sih. Karena ya gini loh, karena udah ada berbagai macam project MCU yang kita udah tunggu-tunggu selama ini. Setelah Shang-Chi kan ada Venom 2, ada Spider-Man No Way Home, juga berbagai macam Eternals, juga berbagai macam film Spider-Man, juga film MCU yang lainnya kan masih dikerjakan kan. Jadi ya ini moga-moga aja masalah cepat selesai, dan juga moga-moga aja yang menggugat ini juga bisa mempertimbangkan kembali, dan juga moga aja nih kalau misalkan udah di ujung tanduk, ya Disney juga Marvel harus membagi hasil ratanya. Harus itu ya. Memang studio kan hanya numpang doang, studio kan hanya mengadaptasi doang, tidak membuat karakter ini dari nol. Kalau dari nol kan memang kreatornya, jadi kreator juga harus mendapatkan bayaran, ngerti gak maksudnya? Jadi ini masalah bisnis doang. Sama kayak Spider-Man dulu, sama kayak gini. Cuman ya itu hanya sekedar ancaman, dan juga kalau misalkan tidak untung, ya alhasil sahamnya mereka jatuh dong. Kalau seandainya mereka ini para kreator langsung merebut semua karakter yang diciptakan oleh semua kreator Marvel yang asli, itu udah ditarik oleh kreator aslinya, lisensinya maksudnya, ya alhasil kita tidak akan mendapatkan hal itu lagi. Itu bukan hanya di film, bahkan game pun juga termasuk, dia tidak akan menampilkan hal tersebut. Apalagi kita udah mendapatkan berita bahwa di PC, di PS4, di juga PS5, Spider-Man 2 sudah ada, Wolverine Marvel di PS5 udah ada. Aduh, gua nggak tahu harus ngomong apa lagi. Tapi yang jelas ya kita sebagai penonton, kita sebagai fans, kalau misalkan ada petisi mengenai kita akan membantu dari pihak Disney, gua akan voting kan, karena gue suka banget dengan genre superhero. Dan juga genre superhero tuh, apalagi kita bicara soal Marvel, mereka udah sahamnya udah paling tinggi pak. Bahkan udah 3 billion, 1 billion, what the fuck, itu film apaan? Jadi padahal cuma film superhero doang, bahkan itu udah sampai 1 billion tuh udah gile banget pak, dari segi pendapatan aja. Kita doakan aja agar supaya kasus ini bisa lebih cepat, dan juga kasus ini bisa selesai dengan baik. Yaitu aja mengenai video kali ini, mengenai berita ya, mengenai yang udah gua sampaikan kepada video ini. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain ya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah, dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Karena gua mau dapat informasi dari kalian yang lebih tahu masalah ini. Kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah, dan kalau ada perkataannya salah di informasi seperti ini, kalian langsung koreksi aja di kolom komentar. Siapa tahu yang gua informasikan di video ini salah gitu ya. Jadi kalian langsung koreksi aja langsung di video di bawah ini, tapi dengan bahasa yang sopan ya. Jangan pakai dengan bahasa goblok tolong, karena saking kalian tuh fans MCU toxic banget ya.
Jadi gua mau pakai bahasa yang biasa-biasa aja lah. Bahasa yang biasa-biasa aja lah gitu. Kalau punya pendapat lain tulis aja kolom komentar, tapi dengan bahasa yang sopan gitu, oke? Gitu aja mengenai video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gua mau video mendidik dan kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa kalau kalian ingin mendukung channel ini lebih lanjut, kalian bisa langsung aja donasi di nyawe.co/mariangelo dan linknya ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!